Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Minggu pagi yang cerah ini. Kakak harap kita semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilahkan kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Coba dilihat, apa itu Paskah? Ya, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, minggu ini tanggal 18 April 2021 adalah minggu kedua sesudah Paskah. Di minggu ini kita akan belajar tentang jangan kamu tidak percaya, di mana kita akan mengimani kebangkitan Kristus. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah lewat, bahkan sampai pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, beribadah bersama, walaupun secara online dari rumah kami masing-masing, kami boleh belajar lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mau menyerahkan setiap peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berfungsi dengan baik. Kami mau menyerahkan setiap kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas, biarlah Tuhan juga memakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan untuk Kawati yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi Kawati agar supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dan kami anak-anak sekolah minggu diberikan hikmat, akal budi untuk boleh memahami setiap firman yang boleh disampaikan. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bawa doa ini dan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian Tuhanku Bangkit, nyanyilah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya pimpin kami supaya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik yang mau mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan terlebih kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya pada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Shalom adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Kamu Tidak Percaya, yang diambil dari Markus 9 ayat 16 sampai 14. Nah, cerita hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Maria yang datang ke kubur Yesus. Pada minggu pagi, Maria datang ke kubur Yesus, dan ternyata dia melihat kubur Yesus sudah kosong. Nah, dari situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan meminta Maria untuk memberitahu kepada murid-muridnya yang sedang berkabung kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dengan hati yang gembira dan sangat semangat, Maria langsung mendatangi murid-murid Tuhan Yesus. Maria datang ke 2 murid Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya dengan kata-kata Maria. Ia tidak percaya kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada akhirnya, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cara yang lain kepada 2 murid yang tadi nih adik-adik. Terus Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, baru 2 murid ini percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Lalu 2 murid yang barusan ditampakin nih adik-adik, mereka langsung memberitahu kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid yang lain juga tidak percaya adik-adik kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia tidak percaya dengan kata-kata 2 murid yang tadi. Nah, mereka sesama murid Tuhan Yesus tidak saling mempercayai dengan kabar yang sudah diberikan. Dari kejadian tersebut, Tuhan Yesus menegur semua murid-muridnya karena mereka semua telah mengeraskan hati, tidak percaya dengan kabar yang diberitakan Maria, dan mereka juga tidak saling mempercayai sesama murid Tuhan Yesus. Dengan itu, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk memberitakan kepada seluruh makhluk bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, dari cerita yang tadi, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, kita sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tidak boleh mengeraskan hati. Kita tidak boleh mencontoh murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya dengan kabar yang tadi Maria sampaikan. Mereka baru percaya kalau misalnya Tuhan Yesus bangkit, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri dan mereka melihat sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua anak-anak sekolah minggu untuk percaya walaupun kita tidak pernah melihat. Itu adalah salah satu bentuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, pelajaran yang kedua, kita sesama murid-murid Tuhan Yesus, sesama anak-anak sekolah minggu, sesama saudara-saudara seiman, kita harus saling mempercayai. Jangan mencontoh murid-murid Tuhan Yesus tadi nih adik-adik. Ada 2 murid Tuhan Yesus yang memberitahu bahwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi murid-murid yang lain tidak percaya nih. Berarti mereka sesama-sama murid Tuhan Yesus tidak saling percaya ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik.
Iman itu bukan hanya sekedar mempercayai Allah, tapi juga tentang mempercayai kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita tentang Allah. Nih, contohnya nih ya adik-adik, misalnya ada saudara kita atau teman kita di sekolah minggu menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya yang telah menolong dia dari kesusahan. Nah, kita harus percaya bahwa kesaksian itu iya dan amin, dan kesaksian itu dan kebaikan Tuhan memang ada untuk anak-anaknya. Nah, jadi kita sebagai anak sekolah minggu harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Itulah hebatnya anak Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit walaupun mereka tidak melihat. Nah, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, itu dinamakan adik-adik mempunyai iman yang kuat. Kita semua harus bangga karena menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang hebat, yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus tanpa harus melihat dan memiliki iman yang kuat. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Boleh tunjuk tangan. Nah, berarti adik-adik adalah anak-anak yang hebat dan patut berbangga. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berikut ayat hafalan untuk minggu ini ya. Terdapat dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, setelah ibadah ini sudah selesai, adik-adik boleh menghafalkan dan merekamnya ya. Jangan lupa dikirim ke kakak-kakak kelasnya. Ditunggu sampai hari Rabu. Jangan lupa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat berbangga, kami sangat senang ya Tuhan menjadi anak-anak yang hebat. Karena kami percaya atas kebangkitan-Mu walaupun kami tidak melihat. Kami juga mau berbangga karena kami memiliki iman yang kuat. Tuhan Yesus tuntun kami untuk menjadi anak-anak yang nurut ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang tidak mengeraskan hati, dan untuk menjadi anak-anak yang percaya atas kesaksian saudara-saudara kami tentang Engkau. Tuhan, pimpin kami untuk kehidupan kami seterusnya di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Semoga kami juga dapat melakukan firman ini, dapat melakukan firman yang sudah kami dengarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kawati tadi, sekarang kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, dan Dia juga adalah sungguh-sungguh Tuhan yang sudah bangkit, menang mengalahkan maut, hidup pada hari yang ketiga. Untuk meresponi firman Tuhan dan untuk mempersiapkan persembahan kita, kakak ajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu
Marilah kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Dan berkatilah untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak kita semua bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih kami sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami supaya kami semua, baik adik-adik sekolah minggu, semua kakak sekolah minggu, kami tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik adik-adik di sekolah, semua kakak sekolah minggu dalam tugas tanggung jawab, baik di pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan berkati orang tua kami, berikan kesehatan yang terbaik dalam mereka melakukan aktivitas mereka. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik bersama keluarga, memberkati semua kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih.